Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perencanaan produksi produk kecap dan saus pada CV Vanijaya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Mulisin, saya sendiri, dengan NIM akhir 038. Selanjutnya ada Khairunisa dengan NIM akhir 009. Selanjutnya ada Gustias Suci Istifari dengan NIM akhir 015. Selanjutnya ada Ayu Arifin dengan NIM akhir 018. Selanjutnya ada Cynthia Isnaini dengan NIM akhir 020. Selanjutnya ada Ella Mutiatin Zakiyah dengan NIM akhir 069. Lalu yang terakhir ada Noverdian Firmansyah dengan NIM akhir 108. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Kita mulai dari pendahuluan. Pada tahun 2013, jumlah industri kecil menengah di Indonesia mencapai 3,9 juta unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10,3 juta orang. Tentunya para pelaku industri kecil menengah ini harus terus memiliki terobosan agar mampu meningkatkan daya saing produk serta efisiensi dan produktivitasnya, apalagi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang lebih dikenal dengan ASEAN Economic Community. CV Vanijaya merupakan salah satu perusahaan baru di bidang makanan dan minuman di Manado yang perlu diamati agar lebih maju dan mampu bersaing di wilayahnya sendiri, lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk menguasai pasar di daerah yang sudah ada saat ini, atau lebih tepatnya daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh CV Vanijaya itu sendiri. Dan untuk itu perlu diketahui informasi-informasi dasar yang diperlukan agar perusahaan bisa menjadi maju dan menjadi pemimpin pasar di wilayahnya sendiri, antara lain mampu mengetahui dan meramalkan produksi dan penjualan sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi atau bahkan bisa memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi atau production planning adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya tentang input, baik itu tentang orang-orang atau tenaga kerja yang ada di dalamnya, atau bahan-bahan baku, sarana produksi, mesin-mesin, maupun modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau diramalkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan produksi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, di mana dalam perencanaan tersebut ditentukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang akan atau perlu diambil oleh pimpinan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dapat diketahui bahwa segala aktivitas perencanaan produksi diarahkan pada penciptaan barang oleh perusahaan. Sedangkan tujuan dari perencanaan produksi menurut As-Sauri yaitu yang pertama, untuk mencapai tingkat atau level keuntungan tertentu. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan dapat bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Yang keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang telah atau sudah tetap pada tingkatnya dan berkembang. Sedangkan yang kelima yaitu untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah ada pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan produksi adalah untuk dapat memproduksi barang-barang ataupun output dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dengan kuantitas dan kualitas yang dikehendaki serta dengan keuntungan yang maksimum dengan memperhatikan beberapa golongan besar yang ada dalam masyarakat seperti buruh atau pekerja dan pengusaha. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang peramalan penjualan. Peramalan penjualan sendiri merupakan perkiraan perusahaan tentang penjualan di waktu yang akan datang. Peramalan penjualan dipakai sebagai suatu bahan informasi yang terpenting dalam penyusunan rencana produksi.
Atau lebih jelasnya, suatu ramalan penjualan merupakan titik permulaan yang sangat berguna untuk perencanaan produksi. Hal ini dapat diartikan bahwa sebelum melakukan kegiatan produksi, sebaiknya perusahaan menentukan terlebih dahulu berapa jumlah produksi yang diperkirakan dengan tepat. Dalam artian tidak lebih dan tidak kurang, di mana hal ini didasarkan atas kemampuan penjualan produk oleh perusahaan pada masa lalu. Nah, untuk mengetahui penjualan pada masa yang akan datang, seharusnya perusahaan mengadakan peramalan penjualan terlebih dahulu. Karena tanpa adanya ramalan penjualan, perencanaan produksi yang dibuat tidak akan menguntungkan bagi perusahaan. Karena rencana yang dibuat tersebut hanya berdasarkan kehendak pimpinan atau pengusaha saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Gustia Suci Istifadi dengan NIM 190321100015. Untuk pembahasan yang selanjutnya yakni metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian secara deskriptif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu data statistik secara deskriptif. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian, lokasi penelitian dilakukan di Kota Manado, yakni tepatnya di CV Vanijaya Manado dalam bentuk pengambilan data. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2014. Nah, untuk yang selanjutnya ini prosedur penelitian. Prosedur penelitian langkah-langkahnya di sini ada 8. Yang pertama, prasurvei lapangan, yang kedua, pembuatan proposal penelitian, yang ketiga, persiapan penelitian, yang keempat, pembuatan kuesioner atau instrumen penelitian, yang kelima, pengambilan data di lapangan yakni di CV Vanijaya, yang keenam, pengolahan data hasil dari pengambilan data sebelumnya, yang ketujuh yakni menganalisis data, dan yang kedelapan, penyajian hasil penelitian. Kemudian peneliti di sini menggunakan metode analisis data menggunakan metode least square, yakni Y sama dengan A ditambah B kali X. Untuk selanjutnya yakni hasil penelitian. Yang pertama, disajikan data prediksi penjualan bulanan selama 12 bulan dari kecap CV Vanijaya di tahun 2013. Nah, pada tabel di atas telah menunjukkan total dari penjualan produk kecap selama 1 tahun, yakni sebesar 891.700 dengan nilai rata-rata sebesar 891.700 botol dibagi menjadi 12 bulan, diperoleh jumlah rata-rata penjualan bulanan dalam satu tahun sekitar 74.308,33 unit atau botol, atau juga bisa sebesar 3.095 krat per bulan. Selanjutnya, berdasarkan hasil olahan data untuk peramalan penjualan dengan metode least square dapat dilihat pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ini mengenai olahan data peramalan penjualan produk kecap, yang mana berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa dengan persamaan tren garis lurus atau least square regression, yaitu Y sama dengan A plus BX, diperoleh hasil yaitu Y sama dengan 69.444,872 plus 884,266x. Berdasarkan hasil di atas, dapat dijelaskan bahwa formulasi atau rumus untuk peramalan penjualan produksi kecap secara bulanan dari CV Vanijaya yaitu Y sama dengan 69.444,8 plus 884,2x. Kemudian sebagai contoh untuk peramalan penjualan bulan Januari tahun 2014 yang akan datang atau bulan ke-13, maka cara mencarinya yaitu ramalan penjualan bulan Januari tahun 2014 dibagi 69.444,8 plus 884,2 dikali 12 sama dengan 80.055,2 botol. Jadi, diketahui bahwa penjualan untuk peramalan bulanan
peramalan bulanan khususnya peramalan penjualan untuk bulan Januari 2014 sebanyak 80.055,2 atau dibulatkan menjadi 80.055 botol. Maka penjualan harus memproduksi minimal sejumlah 80.055 botol atau sebanyak 3.335,62 atau dibulatkan menjadi 3.336 krat atau 8.055 botol dibagi 24 botol. Peramalan produksi dan penjualan bulanan kecap Vanijaya selama 1 tahun periode tahun 2014. Pada bulan Januari, penjualan pada kecap Vanijaya sebesar 80.055 botol dengan 3.335 krat. Untuk bulan Februari sebesar 80.939 botol dan 3.372 krat, bulan Maret 81.823 botol dengan 3.409 krat, bulan April 82.708 botol dan 3.446 krat. Pada bulan Mei, produksi kecap Vanijaya sebesar 83.592 dengan mencapai 3.483 krat. Pada bulan Juni, 84.476 botol dan 3.520. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai data penjualan kecap Vanijaya selama 4 tahun terakhir. Data tersebut dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2010, nah data penjualan kecap Vanijaya dalam bentuk botol itu mencapai 821.620. Kemudian dalam bentuk kerat itu terjual 34.234. Nah, data penjualan tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2013 penjualan dalam bentuk botol itu mencapai 891.700 dan dalam bentuk kerat berjumlah 37.154, sehingga total penjualan selama 4 tahun terakhir dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yaitu mencapai 3.452.043 botol dan dalam bentuk kerat yaitu 143.834. Nah, kemudian data tersebut diolah kemudian menghasilkan tabel peramalan penjualan produksi kecap. Didapatkan hasil yaitu berupa garis lurus yang menunjukkan Y sama dengan 830.259,3 plus 21.834,5 X. Nah, rumus tersebut digunakan untuk menghitung peramalan penjualan kecap pada tahun-tahun berikutnya. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka kita dapat menentukan peramalan produksi dan penjualan kecap Vanijaya selama 4 tahun ke depan, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Nah, diperkirakan pada tahun 2014, volume penjualan kecap dalam bentuk botol yaitu 821.620, kemudian dalam bentuk kerat yaitu 34.234. Artinya perusahaan itu minimal harus memproduksi kecap dalam angka tersebut. Begitupun dengan tahun-tahun setelahnya, tahun 2015, tahun 2016 sampai 2017, kecap Vanijaya ini, perusahaan ini harus memproduksi kecap dalam angka-angka tersebut seperti yang terlihat dalam tabel tersebut, sehingga total penjualan dalam 4 tahun ke depan diperkirakan yaitu sebesar 3.452.043 botol atau dalam kerat yaitu 143.834. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang sudah disebutkan oleh kelompok saya. Di sini untuk kesimpulannya sendiri, produksi kecap CV Vanijaya setiap bulannya dapat dihitung menggunakan formula Y. Untuk tahun 2015 rata-rata setiap bulan produksi kecap perusahaan adalah sebanyak 80.055
24.918 botol kecap per bulannya atau 3.538 krat kecap per bulannya. Di sini produksi kecap tahunan dari perusahaan JW Vanijaya dapat diperoleh menggunakan formula Y, di mana rata-rata produksi tahunan selama 4 tahun ke depan adalah 863.000 botol kecap per tahun atau sekitar 35.959 krat kecap per tahunnya. Di tahun ini tingkat produksi rata-rata yang harus diproduksi oleh perusahaan kecap JW Vanijaya untuk 12 bulan yang akan datang ataupun produksi kecap untuk beberapa tahun ke depan, diharapkan perusahaan bisa memaksimalkan laba perusahaan serta bisa meningkatkan omset dan juga pertumbuhan perusahaan di pasar Manado dan Sulawesi Utara. Selain itu juga dapat menjangkau wilayah-wilayah lainnya di luar pasar yang sudah ada atau sudah eksis sebelumnya. Pertumbuhan perusahaan diikuti pula oleh peningkatan perekonomian di wilayah sekitar perusahaan, peningkatan jumlah karyawan, serta membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Manado dan Sulawesi Utara, serta mengangkat derajat UKM di sana. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kami tunggu pertanyaannya. See you.